Di sini saya akan menjelaskan mengenai Windows Form Control Library. Nah, seperti apa yang sudah pernah dijelaskan pada video kelas library. Nah, kita lihat di sini. DLL, Dynamic Link Library, terdiri dari ada yang berbasis teks dan berbasis visual. DLL yang berbasis teks itulah kelas library. Sedangkan yang berbasis visual itu adalah Windows Form Control Library. Nah, di sini yang akan kita kupas adalah Windows Form Control Library. Bagaimana kita membuat Windows Form Control Library dan menggunakannya? Nah, pada penjelasan Windows Form Control Library ini diperlukan terlebih dahulu Anda untuk memahami mengenai user control dan form dinamis. Oke. Nah, makanya di sini pada sesi DLL ini setelah dijelaskan mengenai kelas library, Anda akan dijelaskan dulu mengenai penggunaan dari form dinamis dan user control. Karena kedua ini nantinya akan mempengaruhi dalam pembuatan dan penggunaan Windows Form Control Library. Jadi kalau Anda belum memahami dua materi ini, nah diharapkan Anda perhatikan dulu, mempelajari dulu mengenai form dinamis dan user control. Setelah itu baru masuk ke Windows Form Control Library. Oke, nah kita lihat gimana caranya kita membuat Windows Form Control Library. Nah, saya akan membuat new project. Di sini Anda tinggal cari Windows Forms Control Library. Ya, nah, Anda cari Windows Form Control Library dalam kurung .NET Framework. Setelah itu, next. Nah, project name sama solusinya, nah, tidak saya ganti, tetap biarkan aja. Perhatikan lokasi penyimpanannya ya. Nah, setelah itu, create. Nah, maka hasilnya itu adalah Anda lihat, tidak ada yang namanya forms. Tidak ada program.cs. Yang ada adalah user control 1.cs. Itu defaultnya. Nah, di dalam Windows Form Control Library, defaultnya adalah disediakan user control. Oke, disediakan user control. Nah, itulah alasannya kenapa dalam membuat Windows Form Control Library, Anda diwajibkan untuk memahami terlebih dahulu user control. Oke, nah pada contoh ini, saya tidak akan menjelaskan panjang lebar mengenai bagaimana kita membuat user control. Nah, itu dapat Anda lihat pada video sebelumnya, di mana terdiri dari ada dua video mengenai penggunaan user control. Oke, nah di sini saya akan menggunakan dua user control yang sudah dibuatkan pada dua video sebelumnya. Nah, kita lihat di tempat penyimpanannya Windows Form Application 1, di mana di sini dari video pertama untuk user control saya membuat user namanya UC testing. Nah, ini saya copy. Ya. Kemudian saya masuk ke lokasi dari project Windows Form Control Library di sini yang ada user control 1 ya. Saya paste. Nah, kemudian saya masuk lagi ke Windows Form Application 2 yang mengandung UC timer. Nah, ini yang sebelumnya saya jelaskan pada video yang kedua. User control lanjutan. Nah, saya copy. Saya balik lagi ke project dari Windows Form Control Library. Saya pastekan kemari. Nah, berarti sudah ada dua. Ada UC testing dan ada UC timer. Nah, kita kembali lagi ke sini. Saya akan memanggil dua user control yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Caranya adalah klik kanan projectnya, add existing item. Nah, pastikan masuk ke folder dari project Windows Form Control Library 1. Saya panggil yang pertama UC testing, add. Nah, udah ada ya.
klik kanan lagi, add existing item, panggil UC timer, add. Nah, sudah ada 2. Nah, apakah sudah bisa langsung kita gunakan? Belum. Masih ada yang harus kita sesuaikan lagi. Nah, apa itu? Karena 2 user control ini tidak dibuat di dalam Windows Form Control Library, maka harus saya sesuaikan namespace-nya. Nah, di mana bisa kita lihat namespace-nya? Kita masuk dulu ke user control default-nya, user control 1, view code. Namespace-nya apa? Namespace-nya adalah Windows Form Control Library 1. Nama project-nya. Udah, nama project-nya. Nah, saya masuk ke user control testing, view code. Nah, namespace-nya beda kan? Oke, saya ganti menjadi Windows Form Control Library 1. Yang timer juga saya ganti menjadi Windows Form Control Library 1. Nah, setelah itu user control ini sudah bisa saya hapus. Don't save. Gak perlu disimpan. Nah, kita lihat. Udah hilang ya dari sini. Udah? Nah, langkah-langkah ini dilakukan jika user controlnya dibangun di project lain. Kalau misalnya user controlnya langsung dibangun di dalam Windows Form Control Library, maka namespace-nya sudah mengikuti namespace dari project yang berjalan, yakni nama project-nya. Udah? Nah, jadi sudah sampai sini, selesai. Berikutnya, kita harus membuat 2 user control ini yang berada di dalam naungan project Windows Form Control Library menjadi DLL. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Nah, kita lihat di sini. DLL nanti akan di-create dan disimpan di folder bin debug. Nah, ini masih kosong ya. Nah, saya jalankan. Langkah-langkahnya saya jalankan. Oke, masih ada error. Kita lihat. Nah, oh, masih ada satu lagi yang harus diubah. Nah, tadi kan namespace-nya sudah. Di dalam desainernya juga harus diubah. Nah, kelupaan tadi. Nah, karena ada desain kan, user testing ada desainnya, timer ada desainnya. Jadi di dalam desainernya ingat diubah juga. Oke, nah di dalam desainer ini. Nah, oke, udah berubah dia di sini. Nah, sudah berubah. Tadi belum, ya. Jadi kalau belum, pastikan ini dihapus. Dia pastikan adalah Windows Form Control Library. Nah, dia otomatis berubah karena tadi saya langsung memunculkan formnya. Oke, saya jalankan lagi. Nah, udah bisa. Nah, jika kita menjalankan Windows Form Control Library, maka dia akan memunculkan namanya test container. Fungsinya apa? Sama seperti test case. Kita bisa menguji user control yang sudah kita buat. UC timer, UC testing, beserta properties-nya. Nah, properties yang sudah kita buat sendiri ada di bagian bawah, di kategori miss. Ya. Nah, timer juga ada kecepatan dan waktu aktif. Nah, kalau udah kita close, kita lihat, oke, DLL-nya sudah ada. Nah, DLL ini sudah bisa kita gunakan. Nah, sekarang saya mau menggunakan DLL ini. Oke, saya tutup. Ini semua saya tutup dulu. Sekarang saya buat project baru. Saya klik kanan solution, add new project. Oke, saya panggil Windows Form Application. Next, create. Nah, di sini saya klik kanan, pastikan startup project. Ya. Nah, apakah toolbox-nya sudah ada? Nah, di sini sudah ada. Ya, di dalam form 1 ini sudah ada. Kenapa? Karena dia memiliki dia berada di bawah naungan satu solution.
jadi tinggal kita tarik timer, kita tinggal tarik testing. Oke, saya simpan dulu. Sekarang saya close solution. Saya akan membuat Windows Form application baru, di mana di dalamnya tidak ada project Windows Form Control Library. Nah, next. Jadi Windows Form Apps 3 ya. Create. Nah, ini. Di sini tidak ada memiliki project Windows Form Control Library. Di toolbox ada? Nggak ada. Nah, sekarang saya mau menggunakan DLL-nya. Caranya bagaimana? Lakukan langkah yang sama seperti kalian memanggil DLL di dalam kelas library. Oke, nah, saya klik kanan di bagian reference. Add reference. Nah, ini saya clear dulu, pastikan kosong. Pastikan sekarang ambil lokasinya, lokasi dari DLL ini. Browse, enter. Oke, udah pasti sini ya. Memastikan aja. Oke, ini DLL-nya saya panggil add. Pastikan tercentang DLL-nya terpanggil. Oke. Maka di sini Anda akan melihat adanya Windows Form Control Library 1. Udah? Nah, saya minimize dulu. Coba kita lihat di toolbox. Belum ada. Udah? Oke. Saya jalankan. Start. Saya stop lagi. Kita lihat lagi di toolbox. Masih belum ada. Nah, jadi pertanyaannya, bagaimana caranya kita menggunakan dua user control yang sudah dipanggil di dalam Windows Form Control Library ini? Nah, alternatif satu-satunya adalah kita menggunakan form dinamis. Ya, kita menggunakan form dinamis. Nah, kalau pada yang sebelumnya Anda lihat, dia otomatis muncul. Nah, itu dikarenakan di dalam satu solution yang sama memiliki project Windows Forms Control Library. Nah, tetapi bagaimana kalau Windows Form Control Library-nya nggak ada? Yang ada hanyalah tersedia DLL-nya. Nah, itulah alasannya dalam memahami menggunakan Windows Form Control Library, Anda harus memahami dulu form dinamis. Nah, sekarang saya mau menggunakannya. Oke, kita masuk ke View Code. Saya masuk ke Using Windows Form Control Library 1. Setelah itu, nah di sini UC testing. Misalnya tes sama dengan nggak usah sama dengan dulu ya. Baru kemudian UC timer. Dah, waktu. Nah, kita masuk ke konstruktornya. Saya akan men-setting dulu. Yang pertama, tes sama dengan new UC testing. Lokasinya di mana? Nah, harus kita tentukan location-nya. Misalnya di sini 10,10. Saya atur minimum value-nya. Minimumnya misalnya minus 10. Maksimumnya misalnya 30. Increment-nya. Nah, misalnya di sini berapa? Mungkin 4. Nah, nilai saat ini dot value. Saat ini adalah 9. Nah, setelah itu saya tambahkan ke form this dot controls dot end test. Nah, satu objek dulu kita lihat. Saya jalankan. Nah, itu dia muncul. Tambah loncat 4 kan? Tambah sampai dengan 29. Nggak bisa lagi. Loncat 4 mundur. Minus 3, minus 7. Nggak bisa lagi. Kalau loncat 4 mundur lagi menjadi minus 11. Sudah melewati batasan minimum.
Nah, kemudian untuk timer, waktu sama dengan new UC timer. Waktu dot location. Nah, lokasinya di mana? Misalnya untuk sumbu X-nya tetap 10, sumbu Y-nya mungkin saya masukkan di 80, agak di bawah. Nah, waktu dot kecepatan sama dengan waktu dot UC timer ya. Nah, saya memanggil UC timer dot speed dot. Nah, maunya yang mana? Oke, misalnya normal 500 ya, berarti kan. Nah, waktu aktif sama dengan true. Saya tambahkan waktu. Kita lihat. Nah, itu dia. Perhatikan loncatannya. Di sekitar 500 mili detik. Oke, coba saya ubah. Jangan normal. Slowest. Nah, kita perhatikan. Sekitar 1 menit, 1000 mili detik. Dimana di sini nilainya adalah 1000. Nah, bisa Anda lihat di video sebelumnya ya. Oke, nah maka sampai sini Anda sudah melihat bagaimana kita memanggil user control-nya, memanggil file DLL yang sudah dihasilkan dari user control. Ya. Nah, Anda lihat, Anda harus memahami dulu user control, Anda harus memahami dulu form dinamis, baru bisa masuk ke dalam penggunaannya. Ya, bagaimana membuatnya? Dalam membuat Windows Form Control Library, Anda harus memahami user control. Dalam menggunakan DLL dari Windows Form Control Library, Anda harus memahami form dinamis. Jadi itu adalah prasyaratnya. Bisa? Oke, nah sampai sini apabila ada yang kurang dimengerti atau mau dipertanyakan, silakan tanyakan ke forum yang telah tersedia. Terima kasih.